Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah pemenuhan tugas jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ayu Rahayu, Sarjana Pendidikan, Guru PJUK SD Negeri 2 Pucung Kidul, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Salam dan bahagia dan ucapan terima kasih untuk Bapak Faisal Bahar sebagai fasilitator dan Ibu Lili Winarti sebagai pengajar praktik atas semua bimbingannya kepada diri saya. Pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif ini tetap dengan alur belajar merdeka. Kami belajar secara daring melalui LMS dan mengerjakan semua tugas-tugas yang ada. Pertama, mulai dari diri, eksplorasi konsep secara mandiri, eksplorasi konsep melalui forum diskusi, ruang kolaborasi menggunakan diskusi kelompok, kemudian ruang kolaborasi presentasi, selanjutnya demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman dengan instruktur, jurnal refleksi dwi mingguan, koneksi antar materi, aksi nyata, dan diakhiri dengan post-test paket modul 1. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai calon guru penggerak akan menyajikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 tentang budaya positif dengan model ketujuh refleksi, segitiga refleksi, yaitu dengan mengidentifikasi pada segitiga di samping mengenai apa yang saya pelajari dari pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif. Bagian A, setelah mempelajari modul 1.4, saya akhirnya memahami. B. Setelah mempelajari modul 1.4, saya akhirnya mampu. C. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.4 adalah. Dan D. Setelah mempelajari modul 1.4, target saya berikutnya adalah. Pada salah satu sisi segitiga refleksi bagian A, setelah mempelajari modul 1.4, saya akhirnya memahami. 1. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Kedua, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul 1.2 yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya oleh Diana Gossen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ketiga, tentang teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari 3 motivasi perilaku manusia ini dapat dimasukkan dalam 2 golongan motivasi internal dan eksternal. Untuk motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi dari luar, diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. 4. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman maupun penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Yang kelima adalah restitusi. Adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Yang ketujuh adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki, love and belonging, yaitu kebutuhan untuk diterima. Ketiga adalah kebebasan atau freedom. Ini adalah kebutuhan akan pilihan. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Ini adalah kebutuhan untuk merasakan senang atas segala sesuatu yang diinginkan. Yang terakhir adalah penguasaan atau power. Ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. 8. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup, dan kita merasa bahagia karena terpenuhi semua kebutuhan dasar. Dr. William Glasser menyebutnya sebagai semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya terdiri dari beberapa saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita yang membuat hidup lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. 9. 5 posisi kontrol adalah kesimpulan dari Diane Gossen yang telah melakukan riset yang didasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Kesimpulannya, ada 5 posisi kontrol yang dilakukan guru atau orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Hasil yang terbaik adalah menggunakan posisi sebagai manajer, di mana guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya sendiri, tentu dengan bimbingan guru. Yang ke-10 adalah segitiga restitusi. Adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah, dan di dalamnya ada 3 unsur segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, stabilize the identity. Kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Pada sisi B, segitiga refleksi, setelah mempelajari modul 1.4, saya akhirnya mampu 1. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. 2. Menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Ketiga, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi beserta penerapannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Keempat, melalui restitusi, kita sebagai pendidik bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sisi C dalam segitiga refleksi, perasaan saya setelah mempelajari modul 1.4 adalah 1. Perasaan yang muncul pertama kali saat membuka modul ini adalah merasa penasaran dan tertantang mempelajari dan mengetahui lebih jauh lagi tentang materi dari modul ini karena merupakan suatu yang baru dan sangat menarik. 2. Saya sangat senang dan bangga diberikan kesempatan menjadi bagian dari PGP ini. Karena dari sini saya dipertemukan dengan orang-orang hebat dan juga diperkenalkan dengan materi-materi baru yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja saya dan juga untuk mewujudkan dunia pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ketiga, hal yang paling saya sukai dari mempelajari modul ini adalah saat mensimulasikan praktik segitiga restitusi bersama murid, di mana murid bisa menyadari sendiri kesalahan yang telah diperbuat.
dan juga menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya tanpa merasa diintimidasi oleh guru. Sisi D, segitiga refleksi. Setelah mempelajari modul 1.4, target saya berikutnya adalah saya termotivasi untuk menanamkan budaya positif kepada murid saya. Langkah yang akan saya ambil adalah menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif agar bisa tercipta budaya positif di sekolah. Dimulai dari diri saya sendiri, kemudian murid-murid yang saya ajar, dan dilanjut kepada murid-murid yang lain serta rekan-rekan guru di sekolah saya. Membuat kesepakatan keyakinan kelas bersama dengan murid. Berusaha menghilangkan kebiasaan memberikan imbalan untuk memotivasi semangat belajar siswa dan berusaha menghilangkan kebiasaan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Berusaha memposisikan diri sebagai manajer, paling tidak bertindak sebagai teman atau pemantau dalam menangani murid yang bermasalah. Melakukan aksi nyata kepada rekan-rekan guru di lingkungan saya. Dan mempelajari modul berikutnya yaitu Modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Demikian analisa secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan pengembangannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Refleksi ini sangatlah sederhana dan jauh dari kata sempurna. Mohon saran dan kritik membangun untuk kebaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.